Joe Biden baru saja memenangi Pilpres Amerika. Banyak yang berpendapat bahwa kemenangan ini akan berdampak buat dunia. Kira-kira dampak tersebut akan sampai ke kita semua nggak ya? Apa yang bisa kita lakukan untuk memanfaatkan kemenangan Joe Biden ini? Nah, tonton video ini hingga selesai. Halo semuanya. Sebelum lanjut, tim channel Kuliah Nasihat ingin mengingatkan kawan-kawan sekalian untuk subscribe. Karena dengan subscribe-nya kawan-kawan bisa keep update terhadap video-video terbaru channel Kuliah Nasihat untuk memberikan inspirasi bagi kehidupan maupun untuk mengembangkan karir. Dan juga subscribe-nya teman-teman sekalian adalah salah satu bentuk support bagi tim channel Kuliah Nasihat untuk terus berkarya dan memberikan yang terbaik untuk kawan-kawan sekalian. Oke semuanya, pokoknya jangan lupa subscribe. Halo semuanya, kembali lagi bertemu dengan saya Bayu di channel Kuliah Nasihat. Pada kesempatan kali ini, tim channel Kuliah Nasihat hendak membahas terkait kemenangan Joe Biden di Pilpres Amerika. Kemenangan ini menjadi sorotan dunia karena pertama, kemenangan ini membuat Amerika terbebas dari Donald Trump. Mungkin sebagian orang ada yang menganggap Donald Trump itu adalah batu sandungan atau kerangkeng. Dan juga banyak sekali media-media yang menyoroti kemenangan Joe Biden ini dan mulai berasumsi kira-kira apa yang akan terjadi dengan kemenangan Joe Biden ini, dampak seperti apa yang akan diberikan. Seperti contohnya adalah BBC, media dari Inggris. BBC meminta para jurnalisnya yang terbagi di beberapa negara untuk memberikan komentar serta opini dampak kemenangan Joe Biden ini terhadap nation interest atau keadaan negara tempat mereka bekerja. Well, pandangannya sih macam-macam. Ada yang pro dalam artian akan menanggapi ini dengan positif karena sejalan dengan nation interest mereka, tapi juga ada kemudian yang mungkin karena kurang sesuai dengan nation interest maka tidak akan sesenang itu. Tapi terlepas dari itu semua, kira-kira secara individu apakah ada dampak yang diberikan terhadap Joe Biden ini, khususnya kita semua? Apa dampak dari kemenangan Joe Biden ini dan apa yang akan bisa kita lakukan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada? Pada kesempatan kali ini, tim channel Kuliah Nasihat memiliki beberapa rekomendasi yang boleh teman-teman setujui atau mungkin teman-teman masih perlu pertimbangkan lebih lanjut. Well, it's okay, ini hanya sekedar rekomendasi hal-hal yang mungkin bisa teman-teman lakukan dalam memanfaatkan kesempatan akibat dari kemenangan Joe Biden di Pilpres Amerika ini. Kira-kira apa aja ya rekomendasi itu? Rekomendasi pertama dari tim channel Kuliah Nasihat yang bisa teman-teman lakukan kala Joe Biden memenangi Pilpres ini adalah investasi di bursa saham. Joe Biden yang notabene-nya perwakilan dari Partai Demokrat, partai yang mengedepankan soft approach dalam menghadapi masalah-masalah yang ada, kemungkinan akan lebih tenang, lebih kalem dalam menghadapi setiap konflik dan tantangan di kemudian hari. Entah itu mungkin Cina, konflik Asia Tenggara, konflik India-Cina, dan juga mungkin dengan Rusia, dengan Korea Utara. Well, mungkin mereka akan menggunakan soft approach. Dan soft approach ini akan berjauh berbeda dengan Donald Trump yang barbar, yang memungkinkan terjadinya gesekan lebih keras lagi dan, well, kita nggak tahu kemana ujungnya gesekan itu. Perang mungkin. Nah, untuk tokoh Demokrat sendiri, karena soft approach memungkinkan dunia ini jadi lebih stabil setidaknya untuk 4 tahun ke depan. Dengan pendekatan yang soft, mengedepankan dengan mungkin, let's say, kekeluargaan, kepala dingin, membuat semuanya akhirnya bisa lebih tenang, lebih damai, dan bisa diprediksi. Kira-kira 3 tahun ke depan adalah jangka waktu yang setidaknya akan menguntungkan jika kita investasi di bursa saham. Kalau teman-teman lakuin yang investasi itu sekarang, itu akan jauh lebih menguntungkan lagi. Kenapa? Karena di sekarang ini adalah momen di mana bursa saham sedang turun akibat krisis pandemi. Nah,
kalau misalnya teman-teman yang namanya krisis itu membuat pasar saham itu jatuh. Seperti tahun 2008 misalnya, harga pasar saham itu jatuh. Tapi kemudian ketika semuanya menjadi lebih baik, ini akan jadi rebound. Dan dalam 3 tahun, pasar yang tadinya seharga 1.200-an di tahun krisis di tahun 2008, itu hampir menyentuh angka 4.000 di tahun 2011. Well, dalam 3 tahun teman-teman bisa dapat sekitar, let's say 3 kali lipat. Teman-teman investasikan sekarang dengan pemimpin seperti Joe Biden di Amerika, semua bisa terprediksi dan besar kemungkinan ini akan menjadi investasi yang cuan dan sayang sekali untuk dilewatkan. Rekomendasi kedua dari tim channel Kuliah Nasihat adalah teman-teman bisa memilih karir di dunia renewable energy and sustainability jika teman-teman mungkin sekarang sedang meraba-raba jenjang karir seperti apa yang sangat menguntungkan di masa depan. Dengan naiknya Joe Biden sebagai pemimpin Amerika dan Amerika memiliki pengaruh di dunia, Joe Biden punya visi untuk mengedepankan renewable energy. Berusaha sekuat mungkin untuk memenuhi target di tahun 2035, Amerika akan memperoleh listrik dari sumber-sumber yang bebas karbon. Ini berarti menggunakan sumber-sumber seperti matahari, angin, maupun air. Entah itu air jatuh karena dibendung ataupun air yang ada di gelombang laut. Ini semua potensi karena seperti sinar matahari, angin maupun air yang ada di gelombang laut itu semua masih tahap development, semua sih belum established, masih banyak pengembangan, research, dan kalau misalnya teman-teman berkecimpung di dunia tersebut, teman-teman bisa jadi hold the future. Rekomendasi ketiga dari tim channel Kuliah Nasihat untuk memanfaatkan kemenangan Joe Biden ini adalah teman-teman perlu untuk asah kemampuan teman-teman dalam melakukan critical thinking. Well, Joe Biden seperti gaya Demokrat pada umumnya berusaha untuk mengakomodir setiap golongan yang ada, entah itu golongan berbasis religius seperti Yahudi, Kristen maupun Muslim, dan juga golongan-golongan yang sifatnya itu non-religius seperti LGBT misalnya. Mereka semua dapat tempat dan mereka semua bisa mewacanakan ide-ide dan gagasan mereka dan serta mengadvokasi kepentingan-kepentingan kelompok mereka di publik. Dan jika itu sangat relevan, sangat baik, bisa diterima oleh publik, maka itu bisa jadi suatu ketetapan. Nah, enaknya adalah dengan hal seperti itu, jika teman-teman punya suatu belief atau pandangan yang sekiranya perlu untuk dipublikasi, teman-teman bisa publikasi itu dengan baik jika teman-teman punya critical thinking. Dan critical thinking skill yang baik juga akan membantu teman-teman untuk menelaah kira-kira pandangan-pandangan mana yang cocok buat teman-teman yang nantinya bisa teman-teman bawa pulang untuk jadi pegangan hidup. Sebab dengan adanya akomodasi bagi setiap golongan yang ada dan mereka semua diberikan kebebasan untuk berpendapat, maka akan ada banyak pendapat di publik. Akan ada pros and cons, dan juga kemudian tumpang tindih, tesis, antitesis, dan itu semua mungkin akan memberikan kebenarannya masing-masing. Kalau teman-teman nggak punya critical thinking skill yang baik, teman-teman sulit mungkin untuk memilih mana yang baik, mana yang nggak baik, mana yang cocok buat teman-teman, dan mana yang nggak cocok. Dan well, sekali lagi, karena Joe Biden mengakomodir semua golongan, bisa jadi keyakinan teman-teman, pendapat teman-teman, argumentasi teman-teman bisa dapat tempat. Ya, walaupun mungkin memang Joe Biden di Amerika ya dan kita ada di Indonesia, tapi setidaknya jika kita keluar dan membuka mata secara perspektif global, maka ini akan jadi sangat berpengaruh sekali. Oke semuanya, jadi ada 3 rekomendasi yang tim channel Kuliah Nasihat utarakan pada kesempatan kali ini. Pertama adalah investasi di bursa saham. Kedua, teman-teman bisa fokus atau memilih jenjang karir di dunia renewable energy. Dan terakhir, teman-teman bisa asah critical thinking skill teman-teman untuk kemudian teman-teman bisa advokasi pendapat, argumentasi, dan juga itu membantu teman-teman untuk mencerna setiap opini yang ada karena Joe Biden memberikan kebebasan. Kalau misalnya teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silakan ketik aja di kolom komentar, insya Allah mungkin akan dijawab, akan direspon oleh tim channel Kuliah Nasihat, atau dibalas komentarnya ataupun dijadikan konten video. Kalau misalnya teman-teman ada saran, ada kritik juga silakan ketik di kolom komentar, karena yang butuh nasihat bukan cuma teman-teman tapi juga tim channel Kuliah Nasihat. Oke semuanya, semoga video ini bermanfaat.
Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!